di era digital sekarang. Diselesaikan dengan cara-cara yang cepat dan praktis. Hal ini dikarenakan kemunculan teknologi makin canggih. Masyarakat menjadi terpaksa mengikuti arus yang telah terjadi. Salah satu teknologi canggih saat ini adalah gadget. Gadget pada awalnya hanya digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu, seperti orang-orang yang membutuhkan pekerjaan atau kalangan-kalangan atas. Tapi saat ini gadget bisa dimiliki oleh seluruh orang karena pada umumnya gadget bisa menjadi lifestyle ataupun tren. Selain itu, gadget dapat digunakan selain berkomunikasi tentu saja untuk penghiburan dan informasi, baik itu melalui suara, tulisan, ataupun gambar. Guys, jadi kelompok kami akan melakukan penelitian kalau gadget itu sebagai teman apa musuh sih dalam kehidupan kita dan seberapa pengaruhnya gadget dalam kehidupan kita. Perkenalkan, saya Robi Saputra dari Prodi Psikologi. Saya akan mewawancari kakak tentang kecanduan gadget pada Gen Z di Kota Pekanbaru. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama kakak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Aisyah, umur saya 19 tahun dan saya dari Prodi S1 Farmasi. Nama aku Nara Semangati. Usianya berapa, Kak? Nama saya Siti Zahara, umur saya 19 tahun, saya berasal dari Rokan Hilir. Saya berkuliah di Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah. Faskiani, umur kakak, umur 21 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Destina. Usia kakak berapa, Kak? 23 tahun. Halo Kak, perkenalkan namanya siapa ya Kak? Nama saya Nurul Aini, Umurnya berapa Kak? umur saya 18 tahun. Baik, perkenalkan nama saya Bang Pengalangan, umur 21 tahun dari Prodi S1 Farmasi. Halo, nama aku Ismatul Karoma. Usianya berapa, Kak? Umur aku 19 tahun. Nama saya Salsabila Bunga Adelia, panggilannya Bunga, umurnya sekarang 25 tahun, asalnya dari Pekanbaru. Perkenalkan nama saya Hana. Perkenalkan nama saya Sonia. Usia kakak berapa, Kak? 25 tahun. Nama saya Hasan Basri. Umurnya berapa ya Kak? Umurnya 23. Kalau main gadget tuh biasanya 5-6 jam sih kalau sehari tuh. Kalau itu cuma lebih dari 3 jam. Bisa kisaran dari 4 jam sampai 6 jam. Dalam sehari mau 8 jam. Kalau dalam sehari mungkin ditotalkan kira-kira 4-5 jam sih kayaknya. Kira-kira 2-4 jaman lah. Biasanya 2 jam. Karena di situ bermain game, bermain game, nonton video seperti TikTok, YouTube. Ya, YouTube juga. Alasannya yang pertama itu karena ada kebutuhan kerja, dan kedua itu untuk komunikasi melalui WhatsApp, dan ketiga ya untuk scroll-scroll Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Karena kalau melalui itu kan kita dapat mendapatkan banyak informasi, terus juga bisa belanja online. Instagram sama TikTok. Kalau aplikasi itu sering gunain itu YouTube sama Instagram sih, biasanya itu. Kalau aplikasi yang sering dibuka itu biasanya WhatsApp sama Instagram sih. Contohnya kayak TikTok, kayak Mobile Legend, WhatsApp. Nah, itu. Main TikTok, mainan game. Ya, Instagram sama Netflix. Aplikasi TikTok, Instagram. Langsung gunain bisa. Kalau YouTube itu kan banyak video hiburannya tuh, jadi kalau saya capek kuliah sering nonton yang lucu-lucu. Terus YouTube juga banyak hal yang bisa dipelajarin lah dari situ. Terus kalau Instagram tuh ya untuk nama-nama teman sih sama nengok aktivitas orang-orang, kan biasanya seru sih ngeliat orang-orang gitu. Kalau WA untuk komunikasi dengan keluarga. Instagram ya untuk scroll-scroll aja ya. Kalau Netflix untuk nonton ya pastinya. Karena saya suka idol K-pop, jadi saya menggunakan aplikasi itu untuk mencari updatean cocok K-pop saya. Dapat bisa belanja gitu, Kak. Terus juga bisa traveling gitu, kayak mengetahui pengen kemana. Juga
Ya. Karena sangat menghibur bagi saya, apalagi di TikTok ya guys. Kalau WhatsApp biasanya pakainya untuk menghubungi orang-orang terdekat, mencari informasi tentang kerjaan juga, biasanya kan informasi rapat, perihal informasi resmi lah dari kerjaan biasanya dari situ. Terus kalau di Instagram itu biasalah kita cari informasi juga di Instagram banyak gitu. Bosan sih lebih tepatnya. Ya sih bosan, kayak kalau misalnya mau baca buku juga kadang-kadang kepikiran mau main HP aja gitu. Berarti ketergantungan ya Kak? Ya bisa dibilang sih. Pusing sih, lebih ke pusing sih, karena bingung gitu. Kecuali bener-bener aktivitasnya dari pagi nonstop sampai malam gitu, mungkin bisa aja gitu kan. Cuma kalau terutama di hari libur kalau nggak pakai gadget, sepi. Sangat hampa hidup saya Kak. Membosankan ya. Dampak positifnya itu mempermudah komunikasi serta mempermudah mendapatkan informasi berita yang update terkini gitu. Selanjutnya dampak negatif dari menggunakan gadget, Kak. Dan kalau dampak negatifnya itu membuat kita tuh jadi kecanduan gitu, misalnya kayak kecanduan game sampai berlarut-larut. Nah itu juga membuat membuat sakit gitu, karena sering begadang kan karena main game itu. Negatifnya penyebaran berita hoax yang langsung dipercaya oleh masyarakat. Kalau positifnya kita bisa bertukar kabar dengan kerabat-kerabat jauh kita. Kalau dampak positifnya tuh banyak, kita bisa lebih gampang untuk mencari informasi yang pertama. Yang kedua, kita gampang untuk komunikasi sama keluarga, sama teman-teman, sama rekan kerja itu. Kalau negatifnya juga lumayan nih, apalagi untuk bocil-bocil gitu kan. Kayak terkadang banyak iklan yang tidak patut untuk dilihat untuk anak-anak, atau bahkan di kita sendiri mungkin bahkan kita bisa jadi lupa waktu, terutama kayak jadi lupa waktu tidur kapan, waktu makan kapan, waktu sholat bahkan lupa gitu. Itu sih. Banyak juga dampak positif dan banyak juga negatif. Sebagai contoh, dampak positifnya itu berupa kita dapat komunikasi dengan teman, dengan orang tua juga tanpa ketemu. Apalagi khususnya di universitas ini banyak mahasiswa yang merantau kan. Nah, jadi itu positifnya. Kalau negatifnya ya banyak disalahgunakan, contohnya terlalu lama main gadget. Untuk pentingnya sih 1 sampai berapa tadi kan? 1 sampai 5 itu 2,5 karena posisinya di tengah-tengah, tergantung orangnya makanya gimana makanya ya. Bisa jadi 95%. Wow, 95% ya. Penting sekali sih. Kalau sangat penting, gadget itu sangat penting. Berikut kami lampirkan kondisi-kondisi di mana generasi Z setuju bahwasannya mereka memang ada kemungkinan kecanduan gadget. Kondisi yang pertama adalah mereka lebih suka menggunakan gadget daripada interaksi secara langsung. Ada 44 orang yang sangat tidak setuju, ada 22 orang yang tidak setuju, ada 19 orang yang biasa-biasa saja atau netral, ada 7 orang yang setuju, ada yang 8 orang sangat setuju. Nah, kondisi yang kedua yaitu di mana mereka tidak bisa berhenti menggunakan gadget. Apabila gadget mereka sudah habis baterai, mereka tetap memainkan gadget mereka bahkan dalam keadaan di charge. Ada 31 orang yang sangat tidak setuju dengan kondisi ini, ada 23 orang yang tidak setuju, ada 19 orang yang netral, ada 16 orang yang setuju, ada 11 orang yang sangat setuju dengan kondisi ini. Lalu kondisi berikutnya adalah mereka selalu melihat gadget, bahkan pertama kali saat mereka bangun dari tidur mereka. Ada 14 orang yang sangat tidak setuju dengan kondisi tersebut, ada 14 orang yang tidak setuju, ada 25 orang yang netral, ada 15 orang yang setuju, ada 32 orang yang sangat setuju. Lalu kondisi terakhir yang kami berikan kepada mereka adalah mereka akan merasa kurang jika mereka tidak membawa gadget kemanapun, bahkan dalam WC sekalipun.
Hal ini ada 34 orang yang sangat tidak setuju, ada 23 orang yang tidak setuju, ada 16 orang yang netral, ada 7 orang yang setuju, ada 20 orang yang sangat setuju. Dari bukti-bukti kondisi yang telah kami berikan sebelumnya, 100 orang responden termasuk 10 orang yang kami wawancarai, mereka menjawab ada beberapa kondisi yang mereka memang tidak bisa melepaskan gadget. Hal ini dapat membuktikan bahwasannya generasi Z domisili Pekanbaru sudah mulai ada tanda-tanda kecanduan gadget. Sekian. Dari data-data yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwasannya generasi Z tidak bisa lepas dari gadget. Hal ini dikarenakan generasi Z lahir dengan adanya internet. Selalu ada dampak-dampak positif yang dapat menyebabkan generasi Z yang dampaknya itu terlihat secara signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya itu adalah cara berkomunikasi, bersosialisasi, proses belajar, dan juga bekerja. Selain dampak positif yang telah disebutkan, juga ada dampak-dampak negatif yang dapat ada di generasi Z. Salah satunya itu adalah kecanduan. Kecanduan itu adalah penggunaan sesuatu hal dalam kondisi tidak di atas kewajaran. Oleh karena itu, generasi Z haruslah bijak dalam penggunaan gadget agar terjadinya keseimbangan antara penggunaan teknologi digital dan juga aktivitas offline. Lalu, pengawasan dari orang tua dan masyarakat juga harus dipertimbangkan agar generasi-generasi saat ini tidak mudah kecanduan dengan gadget.